Hadis nomor 57 ya. Hadis nomor 57 dari keseluruhan hadis yang sudah kita bawakan. Hadis yang nomor 57 an Abi Thabit, dari Abu Sabit, wa qila Abi Sa'id, dan dikatakan juga Abi Sa'id, wa qila Abil Walid, terkadang juga disebut dengan Abul Walid, Sahal bin Hunayf, wa huwa badariyun, dan beliau merupakan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, barang siapa yang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka Allah akan sampaikan orang tersebut ke derajatnya para syuhada. Seseorang yang meminta kepada Allah mati syahid, maka dengan jujur, ya bisidqin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ia ke manazil, ke manzilah atau derajatnya para syuhada. Wa in mata ala firasihi, walaupun ia pada realitanya, pada kenyataannya mati di atas ranjangnya. Hadis rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Hadis yang memotivasi bagi kita semua untuk kembali dan terus menerus ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, meminta mati syahid, bukan hanya meminta Bapak Ibu, meminta bisidqin, minta tapi yang jujur, ya minta tapi yang jujur, bukan sekedar minta, ya Allah saya minta, mohon wafatkan saya dalam keadaan mati syahid. Ya, tapi mintanya dengan jujur. Ya, mintanya dengan jujur. Bukan hanya ucapan manis di bibir saja. Tapi memang benar-benar dia minta secara jujur. Karena kalau cuma sekedar minta, semua orang bisa, gampang Pak ya. Kita doa ini bisa nggak? Bisa. Bangun sepertiga malam doa ya. Nanti antara azan dan umat kita tinggal minta, ya Allah, ya wafatkan hamba dalam keadaan mati syahid. Bisa Pak minta. Cuman kan yang susah di sini mintanya dengan jujur. Ya, berarti memang benar-benar kita itu pengen mati syahid. Sedangkan kita realitanya kalau disuruh perang, kalau disuruh jihad, berani Pak? Kalau disuruh syahid, suruh perang, sekarang perang yuk. Katanya mau syahid, yuk perang. Mau ikut nggak? Pasti ya, takut. Nah, maka di sini poin pentingnya bisidqin, mintanya dengan jujur. Dan masya Allah di sini hadirin yang berhormat Subhanahu wa taala, Rasulullah mengaitkannya dengan syahid. Karena memang syahid ini terus terang hadirin yang berhormat Subhanahu wa taala, memang salah satu di antara syariat yang sangat agung, pahalanya besar, keutamaannya juga luar biasa. Tapi di satu sisi juga termasuk amalan yang sangat berat. Ya, makanya hadiahnya nggak main-main. Ya, balasannya nggak tanggung-tanggung. Yang langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Dapat bidadari, bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kita bisa minta ibu kita
beri syafaat kepada ibu kita, minta kepada ayah kita, sama anak kita, bisa tuh Pak. Ya, memang hadiahnya sangat luar biasa. Dibebaskan dari fitnah kubur. Fitnah itu apa? Fitnah itu ujian. Nah, jadi kita nggak cuma di dunia saja ujian Pak. Mau sekolah ujian, jawablah pertanyaan dengan benar. Nanti di dalam kubur juga ditanya Pak. Jawablah pertanyaan dengan benar. Itu kalau orang mati syahid nggak ditanya Pak. Karena cukup baginya ujian ketika dia mati syahid itu sebagai ujian yang sangat berat. Jadi sudah lulus Pak. Dia sudah ikut ujian ketika di dunia sebelum nanti ujian di alam kubur. Kenapa? Karena sama-sama berat. Ya, ujian ketika syahid itu sudah dianggap perang ketika orang ini mati syahid itu sudah dianggap sebagai ujian yang sangat berat. Ya, sehingga orang yang mati syahid dia tidak akan mendapatkan fitnah bebas Pak. Jadi nggak ikut ujian. Kalau kita masih ikut ujian Pak, ditanya segala macam, ya enggak? Diwawancara sama siapa? Siapa yang wawancara kita Pak? Malaikat siapa? Mungkar dan ya ditanya tuh Pak. Ya, wawancaranya wawancara yang tegang. Ya, karena pertanyaannya harus dijawab dengan benar. Kalau nggak dijawab dengan benar, dipentung pakai apa? Pakai martil dari besi. Yang kalau seandainya dipukulkan kepada batu, batu itu pecah. Apalagi kita. Jadi harus benar Pak. Nah, orang mati syahid bebas. Ya, karena ketika di dunia ya sudah mengikuti ujian. Banyak pokoknya Pak ya. Intinya balasannya sangat luar biasa. Utamanya sangat banyak, saking besar dan banyaknya keutamaan mati syahid. Orang yang pernah mati syahid melihat balasannya ketika di akhirat seperti itu, minta dikembalikan ke dunia. Ya. Minta dikembalikan ke dunia, mau ngapain? Mau syahid lagi, kemudian terbunuh lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati sampai 10 kali. Saking tergiurnya, saking nikmatnya, luar biasanya kenikmatan yang ia dapatkan ketika di oh ternyata nikmat ya sudah, saya mau jihad lagi, saya mau mati lagi. Nah, ini luar biasa ya, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa tersebut, maka pantaslah ya bahwasanya jihad ini merupakan amalan yang sangat berat karena sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan balasannya, ya, sesuai dengan balasannya. Amalan yang berat tentunya balasannya sangat besar. Makanya tadi minta dengan jujur. Cuman kan masalahnya ada syarat jujurnya ini Pak. Kalau nggak ada syarat jujurnya enak Pak ya, minta aja lah. Gampang dari nyaduk ya, tinggal minta itu kan gampang. Cuman kan yang bikin susah di sini apa Pak? Isi deh. Ya, orang munafik pun minta bisa. Ya, minta bisa. Cuman kan nggak jujur. Tidak, ini yang sulit hadirin yang lima Subhanahu wa taala. Jihad itu amal yang sangat sulit. Makanya di pertemuan yang lalu kita bahas ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang munafik itu adalah ayat tentang jihad. Karena dengan adanya jihad akan tersingkaplah sandiwara yang selama ini mereka perankan. Mereka kafir tapi ngakunya apa Pak? Muslim. Ya, mereka kafir tapi ngakunya Muslim. Tapi dengan sandiwaranya tersebut seolah-olah apa? Seolah-olah seperti makan buah si malakama. Ya, kalau dia ngaku Muslim suruh ikut perang. Kalau suruh ikut perang dia nggak mau. Kenapa? Karena modalnya uang, modalnya nyawa. Dua-duanya sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Gak cuma munafik, kita juga suka Pak. Cinta harta, cinta dunia, nggak mau mati. Maka nggak mau. Apalagi mereka tidak beriman. Ya, mereka kan nggak beriman. Kalau orang yang beriman para sahabat, mereka justru apa? Semangat ingin jihad. Kenapa? Karena mereka beriman kalau mati syahid akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Jadi bagi orang munafik itu rugi. Saya ikut
sudah modal harta, modal nyawa, ya nggak dapat apa-apa. Bagi orang munafik, makanya itu amalan yang sangat berat bagi orang munafik. Satu sisi dia harus menampilkan keislamannya, tapi dengan menampilkan keislamannya itu membuat mereka harus ikut jihad. Makanya sudah pernah saya sampaikan, ayat yang paling berat, yang paling menyiksa bagi orang-orang munafik adalah ayat yang berisi tentang jihad. Kenapa? Karena mereka nggak mau ikut jihad, berat. Sama kita juga jihad berat bagi kita, Pak. Cuman bedanya mereka berat karena mereka tidak beriman. Kalau kita masih beriman, tidak ada orang muslim ya selemah-lemahnya iman, pasti mereka masih meyakini bahwasanya amalan jihad akan mendapatkan keutamaan yang sangat istimewa. Tapi kalau orang munafik, mereka nggak meyakini itu, Pak, makanya nggak mau. Nah, jadi bedanya di situ, Pak. Ya, kalau kita merasa berat, insya Allah tidak sampai kepada derajat orang munafik. Ya, paling parahnya Pak ya, kita hanya dikatakan sebagai orang yang imannya lemah. Jadi kalau kita masih merasa berat untuk jihad, bukan tandanya kita orang munafik, beda, Pak. Beda. Kita masih percaya, tapi karena memang kita masih cinta dunia. Kalau orang munafik tadi sudah saya sampaikan, nggak mau ikut perang, kenapa? Karena nggak beriman, nggak meyakini balasan-balasan bagi orang yang mati syahid. Kalau kita masih percaya, sangat yakin. Cuman jihadnya itu yang berat. Kenapa? Karena modalnya harta dan modalnya. Jadi kalau kita masih merasa berat, ya ini tidak termasuk orang munafik. Hanya saja tadi paling parahnya, ya kalau ada muslim tapi kok apa? Berat untuk berangkat jihad, maka ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya imannya lemah. Berarti saya termasuk. Ya, mungkin di antara kita banyak yang termasuk. Kenapa? Karena jihad ini merupakan amalan yang sangat berat. Jujur, Pak ya. Jujur saja memang amalan yang sangat berat. Ya. Karena apa tadi? Balasannya sangat luar biasa. Ya, balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW mengaitkannya dengan amalan syahid. Ini luar biasa, Pak. Ya, jadi amalan yang sangat luar biasa. Nah, maka seorang muslim ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, sebagai syahid, maka Allah akan sampaikan ia kepada derajatnya para syuhada. Dan ini sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat berat karena harus disyaratkan jujur. Ya, harus jujur. Ya, harus jujur. Kita minta syahid, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid sebagai seorang syuhada. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya, karena apa? Karena jihad itu butuh pengorbanan. Itu pengorbanan. Cita-citanya sih mati syahid, Pak ya. Ya, kalau ngomong paling semangat katanya mau mati syahid. Diajak rapat ongel. Ya. Tapi kan ini hari Ahad, waktu dengan keluarga, justru disitulah jihad. Yang namanya jihad ya butuh pengorbanan. Kita baru diminta waktu, belum diminta uang. Yang namanya jihad itu butuh pengorbanan. Ya, makanya jangan heran ya orang yang gembor-gembor jihad itu ya, tapi diajak rapat susah. Nah, ini nggak jujur, Pak. Ya, untuk mengorbankan waktunya saja masih berat, apalagi suruh korban harta. Kita belum disuruh korban harta, Pak. Baru disuruh korban waktu. Itu pun berapa pekan sekali, Pak? Enggak sepekan sekali, 2 bulan sekali mungkin aja nggak pernah hadir. Nah, inilah mungkin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada memang model-model seperti itu, ya mungkin kurang jujur dalam apa, Pak? Dalam meminta. Cita-citanya syahid, tapi diajak berkorban sulit.
korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Ini namanya dakwah butuh pengorbanan, Pak. Modal, ya. Bahkan kadang kita menjadi ujung tombak plus ujung tombak, ya. Ujung tombak plus ujung tombak. Memang seperti itu, butuh apa? Butuh pengorbanan, ya. Jadi jangan sampai nanti ada di antara kita, ayo kita berjuang, ya, ayo kita berjuang. Tapi bisa tanya, oke, nggak apa-apa, nanti saya dapat apa? Berarti apa? Masih pamrih. Oh, kita kalau berjuang itu apa? Berkorban, bukan ditanya mau dapat apa. Ayo kita berkorban. Nanti saya posisinya apa? Oh, berarti nggak jujur. Diajak dakwah, diajak menyebarkan agama Islam, diajak menyebarkan risalah ini, ya. Tapi kalau ditanya nanti kalau sudah jadi saya dapat posisi apa? Berarti tidak jujur. Tidak jujur, masih pamrih, Pak. Nah, model-model seperti ini ya bukan tipe seorang pejuang. Orang pejuang itu orang yang siap berkorban tenaga, berkorban waktu. Jadi nggak usah tinggi-tinggi cita-citanya, Pak, ya. Cita-citanya terlalu tinggi, tapi diajak berjuang susah. Ya, diundang rapat nggak hadir. Baik, ini hadirin yang berhormat. Makanya tadi saya bilang apa? Berat. Karena disyaratkan harus jujur, dan inilah yang sangat sulit, Pak. Yang sangat sulit. Kalau cuma minta doang gampang, ya. Kalau cuma minta doang gampang. Tapi realitanya itu loh yang yang agak sulit. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa namanya? Ya Allah, mampukan saya untuk berangkat haji. Minta dimampukan. Ketika Allah kabulkan, kasih rezeki itu, Pak. Dapat warisan 100 juta. Ya. Dapat warisan 100 juta. Malah buat beli mobil baru. Nah, berarti kan mintanya enggak jujur. Sudah minta sama Allah agar diberikan kemampuan untuk haji, tapi dikasih rezeki malah bukan buat haji, buat beli mobil. Yang wajib itu naik haji, bukan naik mobil. Naik mobil enggak wajib, Pak. Ya, naik mobil tidak wajib. Yang wajib apa? Naik haji. Ya, jadi kalau punya uang yang cukup untuk naik haji, Pak. Nanti kalau sudah di Mekah kan banyak tempat-tempat mustajab, ya, Pak. Ya, tuh tidak minta sama Allah, minta mobil. Apa ya juga boleh, tapi nggak yakin. Ya, kalau yakin lakukan. Kalau punya modal haji dulu. Ya, apalagi itu tidak termasuk kebutuhan primer misalkan, ya. Ya, kita belum butuh, ya. Mungkin lebih kepada gaya hidup daripada kebutuhan. Nah, kalau ini poinnya, ya maka haji dulu. Ya, haji dulu. Jadi kalau kita minta doa sama Allah naik haji itu juga harus jujur, karena ini menentukan, Pak. Menentukan apa? Menentukan dikabulkan doanya atau tidak. Ya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, mungkin kita mintanya tidak jujur. Saya sudah doa bertahun-tahun, Ustaz, tapi nggak dikasih. Mungkin mintanya kurang jujur, tidak jujur. Allah tahu nih nanti kalau dikasih dia tidak menepati janji. Ya Allah, rizkikanlah hamba, berikanlah saya rezeki yang banyak. Jadikanlah hamba sebagai orang yang kaya, biar hamba bisa sedekah. Nah, itu ya. Biar hamba bisa sedekah, biar bisa membantu fakir miskin. Tapi Allah tahu ini orang cuma apa? Omdok ngomong doang, makanya nggak dikasih. Yang Allah kasih adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Kalau kita jujur, insya Allah dikasih. Ya, makanya harus jujur. Ya, harus. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jujur dalam meminta, ya, jujur dalam berdoa kepada Allah dalam semua perkara yang kita inginkan, Pak. Dalam semua perkara yang kita inginkan. Kalau minta kepada Allah ya harus jujur. Minta masuk surga ya harus jujur. Cuma doanya doang tapi nggak ada amal soleh. Nah, ini namanya apa? Omong doang. Minta masuk surga nggak mau ngaji, padahal ngaji pintu masuk
surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju, ya jelas itu. Tapi nggak mau ngaji, ya nggak akan dapat itu surga. Mau masuk surga tapi tidak mau berbakti kepada orang tua. Padahal orang tua adalah pintu surga yang ada di rumah kita. Harus berbakti sama orang tua. Berarti nggak jujur. Ya tidak jujur. Maka itulah Pak, pentingnya jujur. Nggak cuma sama muamalah kita sesama manusia, tapi muamalah kita kepada Allah. Dan secara lebih khusus adalah ketika kita berdoa. Berarti doanya harus jujur. Maka ini penting bagi kita Pak ya. Jadi hari ini kita dapat pelajaran salah satu di antara adab dalam berdoa, kita berdoa meminta kepada Allah tapi minta dengan niat yang jujur. Yang tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang jujur. Namanya jujur berarti harus dibuktikan. Ya harus tadi misalkan mau naik haji, buktikan dulu. Ya enggak usah jauh-jauh ke Masjidil Haram, butuh uang banyak. Jaraknya ratusan ribuan kilometer, itu masjid depan rumah Anda datang atau tidak? Kalau enggak didatangi berarti mintanya tidak jujur. Kalau masjid yang depan rumah enggak pernah didatangi, mau ke Masjidil Haram, berarti kan enggak jujur. Ya, mau kita minta setiap hari pun nggak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu karena mintanya tidak jujur. Lo masjid depan rumah nggak pernah, ya nggak pernah sholat jamaah di masjid. Harusnya kan jujur. Ya kalau jujur ya ini dulu yang mudah, yang dekat, tanpa ongkos, tanpa pengorbanan, jalan kaki sampai. Buktikan. Ramaikan masjid yang ada di lingkungan, ramaikan masjid yang ada di rumah. Itu dulu, ya itu dulu buktikan. Lawang yang dekat saja nggak pernah hadir, mau naik haji nggak bakalan, ya Pak ya. Nah ini pentingnya kita jujur dalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara Pak. Ya dalam segala perkara. Makanya kalau kita minta sekali lagi kita hari ini dapat pelajaran yang penting, jujurlah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini kepada ibu yang berkesempatan adalah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, disunahkan, dianjurkan untuk berdoa meminta syahid. Ya, untuk berdoa meminta syahid kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis ini Allah sampaikan kepada derajatnya para syuhada. Ya, minta Pak. Ini disunahkan kata para ulama. Ya, karena kita semua itu pasti mati Pak. Ya, kita semua pasti akan mati dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kepastian matinya itu pasti, ya bisa mati karena sakit, ya bisa mati karena yang lain-lain, bisa dalam keadaan sehat tapi juga mati. Kan kita nggak tahu Pak. Ya kita tidak tahu matinya dari nanti dalam keadaan seperti apa. Tapi kan kita bisa request, kita tidak bisa menentukan, tapi kita bisa minta kepada Allah. Ya kita bisa minta. Kalau yang menentukan Allah, tapi kita bisa request. Salah satunya dengan ini. Ya, dengan harapan walaupun kita matinya di atas ranjang nanti Pak, mungkin ada yang sakit, ada yang dalam keadaan sehat, kita meninggal itu pasti Pak. Ya, kita nggak tahu dalam keadaan seperti apa. Tapi dengan kita minta kepada Allah seperti ini, tapi tadi syaratnya dengan jujur. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada derajatnya para sahabat. Tapi tadi syaratnya minta dengan jujur Pak. Ya, minta dengan jujur. Kalau dengan jujur, insya Allah, ya kita tahu betapa hebatnya Khalid ibnu Walid. Dikatakan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Sayfullahi al-Maslul.
disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Ini julukannya siapa? Julukannya Khalid bin Walid, panglima kaum muslimin yang belum terkalahkan, Pak. Ya, kayak siapa tuh, Pak? Kayak Habib. Panglima ya kaum muslimin yang belum terkalahkan, masih zero, masih nol, belum pernah kalah. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah dimenangkan. Ketika panglimanya adalah Khalid, jadi belum pernah kalah. Saking terkenalnya Khalid bin Walid sebagai panglima yang sangat luar biasa, ada kekhawatiran di zaman Rasulullah menjadi andalan, di zaman Abu Bakar menjadi andalan, di zaman Umar menjadi andalan. Tapi setelah itu Umar berpikir, saya khawatir nanti orang-orang akan bertawakalnya kepada Khalid, bukan kepada, kalau sudah Khalid aja, nanti kalau Khalid jadi panglima pasti menang. Akhirnya apa? Tawakal kepada Allahnya apa? Berkurang. Ya, tawakalnya kepada Allah berkurang, sehingga tawakalnya kepada makhluk, menggantungkan nasibnya kepada makhluk. Makanya kata ketika di zaman Umar bin Khattab, Khalid itu apa? Diganti. Bukan karena ada masalah personal pribadi antara Umar dengan Khalid, nggak ada. Cuma tadi untuk menutup celah tadi, ya, agar orang-orang itu ya bersandarnya itu hanya kepada Allah. Jangan sampai nanti ada semacam keyakinan kalau Khalid pasti menang. Padahal selama ini menang itu adalah pertolongan dari Allah. Nah itu sampai seperti itu, Pak. Nah hadirin yang terus, sehebat-hebatnya Khalid, seluar biasanya Khalid, ternyata takdir membuktikan beliau tidak mati sebagai syuhada. Beliau mati di atas ranjang. Tapi apakah tidak mendapatkan hal ini? Insya Allah dapat. Karena cita-cita beliau ketika masih hidup mati syahid, itu yang beliau inginkan. Ya, makanya ini bisa kita lihat bagaimana hadirin yang dirahmati Allah semua. Bisa kita lihat bagaimana ketika beliau meninggal, ketika dimandikan jenazahnya didapatkan ada lebih dari 70 luka di bagian dadanya. Ada yang sabetan pedang, ada yang sayatan pedang, ada yang tusukan dan segala macam. Depan saja, Pak, belakangnya mulus. Belakangnya apa? Mulus. Ini kan menunjukkan bahwa Khalid bin Walid adalah panglima yang sangat berani, tidak pernah mundur ke belakang. Ya, mau bagaimanapun kondisi musuh yang ada di depan, semuanya diterjang, gak kabur ke belakang. Kenapa? Karena semua lukanya ada di bagian depan. Tapi insya Allah, ya, berdasarkan hadis ini, insya Allah beliau ya semoga mendapatkan derajatnya para syuhada. Rasulullah ya mati di atas ranjang, tapi insya Allah ya, beliau malah di atasnya para syuhada. Umar bin Khattab, nah ini salah satu di antara bukti, Pak, orang kalau mintanya jujur maka Allah kabulkan. Gimana Pak ya tadi ini nggak ada. Umar bin Khattab, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara doa yang beliau panjatkan, dan tentu beliau ketika berdoa doanya pasti jujur. Umar bin Khattab, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah berdoa dengan suatu doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Dan ini hadis sahih, bisa kita lihat di Sahih Bukhari. Umar pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di jalanmu. Umar pernah minta sebagai bentuk apa? Realisasi dari hadis ini. Ya, Umar minta. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba mati syahid di jalan. Waja'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Ya, di negeri Rasul itu mah Madinah Munawwarah. Ya. Jadi Umar minta pertama mati dalam keadaan syahid, kedua matinya di mana?
di Madinah, kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikabulkan atau tidak? Kabulkan. Ya, Umar bin Khattab wafat karena ketika sedang sholat subuh. Khalifah yang menjadi imam ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah laknatullahu alaihi dengan pedang yang bukan pedang ya, apa namanya Pak? Pisau tapi yang bermata dua. Iya, belati. Nah, dengan belati yang bermata dua yang sudah dikasih racun. Sampai berapa kali saya tidak lupa ya. Akhirnya beliau kan wafat karena sebab ditikam dengan menggunakan belati tadi. Luar biasa. Ya, luar biasa itu Pak. Dalam keadaan beliau sholat subuh. Ya, maka ini insyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mintanya harus apa? Harus jujur. Kalau nggak jujur ya nggak dapat. Ya, mintanya harus jujur. Jadi tadi niat yang jujur itu sangat menentukan. Ya, niat yang sangat jujur itu sangat menentukan. Ada banyak pokoknya ini saya bawakan itu saja, misalnya siapa? Umar bin Khattab. Jadi beliau pernah minta agar diwafatkan dalam sebagai seorang yang syahid. Yang kedua diwafatkan di kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini salah satu di antara hal yang sangat penting bagi kita semua. Mintalah kepada Allah, tapi mintanya dengan jujur. Maka insya Allah kalau seseorang minta dengan jujur, Allah akan kabulkan doanya, akan Allah sampaikan kepada apa yang dia minta. Ini mungkin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya. Nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau menambahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak, kalau ada orang yang meninggal, karena dia muslim, kita wajib mendoakan. Kalau ada orang muslim meninggal, kita wajib mendoakan. Kalau ada orang yang meninggal munafik, kita tidak mendoakan Pak. Yang kedua, apakah sifat munafik itu akan bertahan selama hidup, atau munafik itu hanya dengan perasaan sangat saja? Dan bagaimana kondisi orang munafik itu di surga atau di neraka? Karena ini kalau kita menemukan orang kafir jelas. Kalau orang munafik ini meninggal, kira-kira orang munafik ini hanya sementara atau selamanya Pak? Jelas. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau orang muslim meninggal, kita doakan Allahumma fir lahu. Kalau orang kafir nggak boleh. Ya, kalau orang kafir tidak boleh didoakan. Haram. Bagaimana dengan orang munafik? Ya, bagaimana dengan orang munafik? Munafik itu ada dua Pak. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi ini aslinya kafir tapi menampakkan sebagai muslim. Kalau munafik amali dia masih muslim. Ya, dia masih muslim ya, tapi berpura-pura menjadi muslim yang baik. Muslim yang buruk tapi menampakkan sebagai muslim yang baik, tapi masih muslim. Beda nggak Pak? Bisa bedakan atau tidak? Bisa ya. Kalau yang tadi kafir Pak jelas. Cuman masalah gini Pak, kita bicara yang pertama dulu, munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Munafik i'tiqad, ini orang kafir, cuman pura-pura jadi muslim. Yang jadi masalah, munafik tidak munafik, kita bisa tahu nggak? Kan nggak bisa, ya nggak? Di zaman Nabi saja yang tahu personal orang munafik dan bukan orang munafik cuma Nabi. Para sahabat tidak ada yang kecuali yang sudah jelas-jelas seperti Abdullah, ya, Abdullah bin Salul ya, itu kan sudah jelas ya. Cuma itu masalahnya hadirin Allah. Kalau ada di zaman sekarang, ada orang pura-pura masuk Islam,
Ini kan amalan hati, Pak. Ya atau tidak? Kita kan nggak tahu. Ya, maka kalau dalam kondisi seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat dohirnya, apa dohir? Luarnya, casingnya. Selama casingnya Islam, kita doakan. Ya, dari mana kita tahu? Oh, masih sholat. Ya atau tidak? Masih sholat. Kalau Ramadan, puasa. Ya atau tidak? Kalau bayar zakat, sholat Jumat, ini kasih amalan yang nampak. Adapun desas-desus, oh itu pura-pura, itu kan sesuatu yang sudah di luar di luar koridor kita untuk menghukumi ini orang munafik. Nggak bisa, ya nggak bisa. Yang tahu cuman Allah. Adapun kita hanya melihat dohirin saja. Makanya sudah pernah saya sampaikan di dalam apa ya, Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabat ya yang membunuh pasukan musuh padahal dia sudah syahadat. Ketika duel, kalau duel ya, musuhnya itu sudah tidak bisa melawan. Pokoknya tinggal ditebas, Pak. Ketika mau ditebas sama sahabat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Islam tidak, Muslim bukan. Taunya dari mana? Syahadat. Secara zahir Muslim, tapi tetap ditebas. Ya, sampai dites sama Rasulullah, dimarahi. Rasulullah marah. Ada Rasulullah kan orang yang nggak pernah marah, Pak ya. Kita sudah sampaikan ya. Rasulullah nggak pernah marah. Tapi kalau masalah syariat dilanggar, Rasulullah sangat marah. Ya, kata orang tadi, kenapa engkau bunuh orang yang sudah syahadat? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, ini orang pura-pura. Berarti menurut sahabat ini dia munafik, ya atau tidak? Ya atau tidak? Taunya dari mana? Nebak. Maka ditegur sama Rasulullah, apa engkau sudah belah dadanya sehingga engkau bisa tahu dia adalah munafik atau tidak? Ditegur sama Rasulullah. Nah, maka kita sebagai seorang muslim ketika ingin menilai seseorang itu adalah munafik atau tidak munafik, yang kita lihat zahirnya. Selama dia kita tahu sholat 5 waktu apa ya, sholat Jumat, maka kemungkinan yang tidak bisa dipastikan. Misalkan ada desas-desus, ini cuma pura-pura, kita tidak pedulikan, kita abaikan. Hadis yang lalu, dak mayaribuka ila mayaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan yang nampak, ya Pak ya. Yang meragukan apa? Yang meragukan yang masih desas-desus, yang masih tidak bisa tebak, ada dalam hati. Ini kalau iktikad apa? Nifak iktikad. Tapi kalau nifaknya nifak apa Pak? Amali. Muslim ini muslim yang tidak baik tapi menampakkan sebagai, ya tentu kita doa. Ya kita, karena masih muslim. Ya karena masih jangan cuma pura-pura jadi orang baik. Ya cuma pura-pura datang ke kajian, pura-pura sholatnya pura-pura kan nggak tahu. Cuma kan yang pasti dia orang muslim, yang kita doa. Itu Pak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah di luar koridor kita untuk mentahkim, menghukumi ini muslim atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah munafik ini selamanya atau tidak? Ya tidak tentunya. Ya, karena tergantung. Ya, bisa jadi Allah berikan hidayah, kemudian apa? Bertaubat. Ya atau tidak? Bisa jadi Allah biarkan tetap dalam keadaan munafik. Maka kita jawab, apakah selamanya atau tidak? Wallahu alam, ini perkara yang gaib. Cuman kalau kita pastikan, tidak bisa kita pastikan. Ya, kemungkinannya dua, bisa iya, bisa tidak. Ya atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Karena ya sudah banyak kasus. Ya, sudah banyak kasus. Ya, sebelumnya seperti ini, kemudian tobat, Islam, masuk Islam, kemudian keislamannya baik. Cuman ada juga contoh tetap dalam keadaan seperti itu. Maka kita tidak bisa menentukan apakah munafik selamanya atau tidak. Ini kita tidak tahu. Ini sudah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai seorang muslim ya perlu mendoakan. Doanya apa? Semoga mendapatkan hidayah.
Itu Pak, kita sebagai orang muslim mendoakan agar dia mendapatkan hidayah dan mendakwahi, ya, mendakwahkan, mengajak kepada kebaikan. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Cukup Pak. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.